meluangkan waktu untuk pertemuan kali ini bersama pengurus wilayah APAUDI Jawa Tengah nih. APAUDI Jawa Tengah ini APAUDI pertama terbentuk ya, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sifatnya normatif berkaitan dengan keberadaan APAUDI sebagai organisasi baru yang tentu sangat strategis dalam masa ke depannya seperti itu. Jadi yang pertama, apa itu APAUDI? Saya kira ini di anggaran dasar sudah tercantum bahwa merupakan organisasi pelatih PAUD yang bersifat independen sebagai wadah berhimpunnya para pelatih PAUD Indonesia yang berpegang teguh kepada kode etik pelatih PAUD dan berasaskan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, ya, seperti itu. Kemudian dan tidak berafiliasi dengan organisasi tertentu. Kemudian visinya, ini menjadi organisasi pelatih PAUD Indonesia yang profesional, berkualitas, mandiri dalam mendukung pembangunan PAUD di Indonesia. Jadi intinya ingin membantu memberikan kontribusi pembangunan PAUD di Indonesia seperti itu. Nah, misinya ada 5 yang kita punya, yaitu memberikan kontribusi terhadap pembangunan PAUD melalui keberadaan pelatih PAUD ini. Kemudian juga menjalin kemitraan baik nasional maupun internasional dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian berikut juga mengembangkan kualitas profesional pelatih PAUD ini yang paling inti. Kemudian yang berikutnya mengembangkan sistem dan model pelatihan efektif, unggul, dan inovatif. Dan nanti saya sampaikan bagaimana kita melakukan peningkatan kompetensi pelatih PAUD melalui APAUDI ini, tentu kita akan memberikan alternatif pelatihan yang efektif, inovatif seperti apa. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Saya kira itu. Dan ini yang saya ulas dari anggaran rumah tangga. Keanggotaan APAUDI ini ada tiga keanggotaan. Jadi yang pertama anggota biasa. Apa syarat jadi anggota biasa? Tentunya seperti termasuk dalam anggaran rumah tangga, telah mengikuti PCP atau pernah dilatih oleh direktorat terkait, ya, seperti Direktur Pembinaan PAUD. Seperti misalkan munculnya master trainer di program PPAUD, itu pun bagian dari itu. Nah, bagaimana kalau misalkan belum mengikuti kedua-duanya? Kalau belum mengikuti kedua-duanya, bisa saja orang yang diakui sebagai pelatih, baik oleh kementerian. Saya sendiri belum pernah ikut PCP, tetapi sudah diakui sebagai pelatih di Direktorat PTK maupun Direktorat Pembinaan PAUD. Nah, tata caranya ini yang perlu saya sampaikan. Jadi mereka ini setiap pelatih yang sudah ikut PCP itu tidak otomatis jadi anggota, tapi dia harus mengisi formulir. Baru kemudian ada persyaratan untuk mengikuti menjadi anggota, yaitu mengikuti TOT. Maaf ini salah, bukan TOP ya, TOT. Jadi harus mengikuti TOT. Oleh karena nanti ini berkaitan dengan program yang kita kembangkan, kita akan bahas lebih jauh. Saya kira itu. Kemudian taat pada kode etik, baru keluar kartu anggota. Sedangkan anggota luar biasa, ini hampir sama dengan anggota kehormatan. Kalau anggota luar biasa itu pakar PAUD, pakar pelatihan, dosen PAUD. Prosesnya diusulkan dan diangkat oleh DPP, DPW maupun DPD, disahkan dalam Munas, Muswil, Musda, diangkat oleh DPD, baru keluar kartu anggota. Nah, tata caranya hampir sama dengan anggota kehormatan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena berkaitan program yang kita kembangkan nantinya. Berikutnya, mengapa APAUDI ini perlu didirikan? Jadi yang pertama adalah kita melihat bahwa pelatih PAUD ini bagian dari penjaminan mutu PAUD. Jadi kalau kita ingin melihat item-item ataupun elemen penjaminan mutu, yang pertama harus ada standar PAUD sebagai rujukan nasional, rujukan kualitas nasional. Ini lahirnya Permendikbud 137/2014, itu adalah standar PAUD, ada 8 standar, ini rujukannya ke sana. Yang kedua adalah sistem pengakuan baik terhadap lembaga maupun terhadap guru dan tenaga pendidikan lainnya. Yaitu kalau pengakuan lembaga berupa sertifikasi, berupa akreditasi, sedangkan individual itu berupa sertifikasi. Berikutnya kalau kita ingin menjamin mutu PAUD kita, maka hadirnya PAUD percontohan sebagai model pelaksanaan standar PAUD. Dan yang penting ini adalah pelatih PAUD, hadirnya pelatih PAUD yang handal.
sebagai komponen terpenting dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, sikap berPAUD secara benar. Sehingga betapa pentingnya dalam sebuah penjaminan mutu, quality assurance PAUD itu harus hadirnya empat elemen ini saya kira. Kemudian kita dianggap sebagai bagian dari quality assurance, tetapi kondisi pelatih PAUD sekarang itu yang kita ketahui yang pertama ada 3 kondisi. Yang pertama adalah pelatih PAUD kita belum terorganisasi dengan baik. Yang kedua, pelatih PAUD belum memiliki standar kualitas. Dan yang ketiga, banyak pelatih PAUD belum memiliki penguasaan metode dan teknik-teknik fasilitasi pelatihan secara baik. Jadi kebanyakan masih menjadi pembawa berita, pembaca berita dari slide PowerPoint seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang program kerja. Sebagaimana kita ketahui di dalam struktur kepengurusan DPP maupun DPW dan DPD, itu ada, kalau di DPW ada wakil ketua, kalau di DPP ketua 1, ketua 2. Wakil ketua itu, ketua 1 ini membidangi bidang organisasi, penegakan kode etik dan pengakuan kompetensi. Wakil ketua 2 bidang advokasi, bantuan dan perlindungan profesi. Kemudian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan. Dan wakil ketua 2 membidangi pendidikan, pelatihan, dan peningkatan SDM, bidang evaluasi penelitian dan pengembangan, dan bidang informasi komunikasi dan kerjasama. Nah, bagaimana programnya yang sudah kita kembangkan? Untuk bidang organisasi, kita sudah melakukan penyempurnaan anggaran dasar, kemudian penyusunan anggaran rumah tangga sudah selesai, kemudian penyusunan pedoman pembentukan pengurus APAUD sudah selesai, akte kelembagaan sudah selesai, hanya sayang ini perlu kita revisi, sedang kita revisi, karena SK Kemenhumkannya nggak keluar dengan akte yang lama ini, jadi kita lagi buat akte yang baru, untuk bisa digunakan oleh teman-teman di daerah nantinya seperti itu. Kemudian pembentukan pengurus wilayah ini baru Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Kalimantan Timur, kemudian DIY, ya. Sedang berproses Jambi, kemudian Bengkulu, kemudian Sumatera Utara, dan NTB, ya, seperti itu. NTT dan NTB. Kalau pembentukan pengurus daerah ini wilayahnya nanti teman-teman DPW nih yang akan menginisiasi bagaimana pembentukan pengurus-pengurus daerah seperti itu. Program kerja juga sudah kita susun, kemudian penyusunan sistem penilaian kompetensi pelatih ini sedang kita rancang bersamaan dengan sistem aplikasi laporan kinerja anggota dan pembuatan kartu anggota. Kemudian membuat sistem complaint handling untuk bidang organisasi. Kemudian berikutnya di bidang advokasi, bantuan, dan perlindungan profesi, kita programnya adalah penyusunan, mungkin program ini nanti bisa dipakai juga oleh DPW untuk menyesuaikan seperti itu. Yaitu penyusunan pedoman program advokasi dan perlindungan hukum, kemudian sosialisasi kode etik pelatih PAUD, kemudian mensosialisasikan peraturan dan perundangan yang terkait dengan dunia pelatihan dan dunia PAUD. Ini antisipatif sifatnya, bukan kuratif. Kemudian yang berikutnya juga advokasi perlindungan hukum. Jadi ketika ada masalah yang dihadapi oleh pelatih PAUD, kita akan siapkan perlindungan hukumnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya perlindungan terhadap performa kompetensi pelatih. Ini saya kira yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, pemilihan pelatih ini kadang-kadang kita merasakan masih bersifat kedekatan, belum pada kompetensi. Makanya kita akan coba perbaiki ini, sistem penilaian ini, dengan melakukan sistem penilaian yang baik tentang pelatih, itu akan memperbaiki performa dari kompetensi dari pelatih-pelatih. Sehingga kita bisa lindungi mereka yang berkompeten, tapi jangan dipakai kadang-kadang seperti itu. Kemudian penyelesaian sengketa antara para pelatih, kemudian kajian hukum terkait dengan profesi kepelatihan dan PAUD. Bidang kesejahteraan itu menyusun pedoman peringkatan jam terbang dan pemerataan kesempatan melatih. Jadi ini penting teman-teman sekalian, bagaimana kita memberikan peluang peningkatan jam terbang melatih bagi para pelatih dan juga yang berikutnya pemerataan kesempatan melatih. Vicon ini saya kira video conference ini bagus sekali kalau kita mengadakan beberapa kegiatan pelatihan sistem online dengan Zoom atau Webex dan sebagainya. Ini bagian dari meningkatkan jam terbang maupun pemerataan kesempatan melatih.
Kemudian berikutnya adalah untuk kesejahteraan ini pelatihan kewirausahaan anggota. Jadi bagaimana kemampuan kita sebagai pelatih ini diberikan keterampilan kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan dibangun sedemikian rupa. Kemudian ketiga, pasti adanya informasi peluang beasiswa baik S2 atau 3. Kemudian bila diperlukan juga dalam rangka kesejahteraan kepemudayaan ini, kita merencanakan adanya bank materi pelatihan, bank media pelatihan, bank peralatan pelatihan yang bisa digunakan oleh teman-teman kita seperti itu. Kemudian bidang pendidikan dan pelatihan, peningkatan SDM, itu sistem penyusunan peningkatan kompetensi pelatih sudah kita buatkan. Kemudian menyusun modul TOT ala APAUDI, itu sedang finishing. Penyusunan modul MOT pun sedang finishing. Kemudian menyusun modul refresh training. Jadi refresh training ini nanti saya akan gambarkan seperti apa dalam sistem peningkatan kompetensi. Kemudian penyelenggaraan MOT, penyelenggaraan TOT, penyelenggaraan refresh training, kemudian menyusun modul kewirausahaan dan pengembangan media pelatihan. Kita coba bedah sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, TOT PCP existing yang ada di Direktorat GTK itu sepertinya masih PCP dibagi-bagi, ada PCP di kat dasar, TOT di kat lanjut, TOT di kat mahir, TOT di kat kepala PAUD, dan seterusnya. Tentu ini tidak efisien, ya, tidak efisien. Dan kalau kita lihat materinya pun, kita melihat bahwa di PCP di kat dasar, contohnya misalkan, itu hampir kebanyakan mengulang materi di kat dasar, materi substantif. Harusnya peserta ini diberikan tentang teknik-teknik fasilitasi, sehingga kalau materinya itu akan kita kembangkan secara mandiri melalui materi dalam TOT itu sendiri, yaitu RP3 maupun teaching plan maupun teknik-teknik fasilitasi seperti itu. Nah, materinya ditambah POD, strategi pelatihan RP3 dan micro teaching. Ini pun tidak maksimal, saya kira. Kewenangannya untuk bisa melatih di kat dasar seperti itu. Orang yang udah ikut PCP di kat nggak boleh melatih di kat lanjut. Padahal sesungguhnya kalau yang nama TOT atau PCP itu ada kemampuan teknik fasilitasi. Ini kondisi yang sekarang, maka untuk itu kita kembangkan TOT, MOT model APAUDI seperti apa. Ini saya kira nanti yang berkaitan dengan keanggotaan kita nantinya. Kenapa berkaitan dengan keanggotaan? Karena ketika peserta, yang sudah ikut PCP ingin menjadi anggota APAUDI sebagai organisasi yang eksklusif, maka dia harus mengikuti TOT. Nah, siapa yang melatih TOT? Nah, tentu ini yang akan kita bicarakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sistem peningkatan kompetensi pelatih PAUD ala APAUDI itu kita mengenal ada 3 jenis trainingnya yang kita kembangkan. Yang pertama TOT. TOT-nya bukan lagi mengulang diktat substantif, tetapi lebih kepada bagaimana mengembangkan